Halo guys, ketemu lagi dengan Setia Satu Iri KS. Pada kesempatan kali ini jalan-jalan sore setelah dari MPM Bunda Jawa Timur, MPM Simpang. Setelah mengembalikan unit PCX, KS kembali ke rumah. Ya, ini kebetulan sore hari selepas dari kantor balikin motor PCX. Ini sekarang KS kembali ke Manuhan dengan melewati rute di daerah Simpang Dukuh, di mana MPM berada, terus geser arah utara nanti menuju di daerah Genteng Kali. Selanjutnya nanti rute yang KS coba tempuh dari Genteng Kali lurus ke barat ya, arah Tunjungan, salah satu pusat perbelanjaan dulu yang ada di Siola. Nanti KS lewat situ, lewat jalan utama Tunjungan, putar balik lewat Embong Malang. Itu rute yang coba KS tempuh. Nanti dari Embong Malang lurus lewat Keranggan, terus lewat Tidar, dan di Asem Rowo lewat jalan kecil daerah Asem Rowo sampai nanti tembusnya di daerah Tanjung Sari. Nah, dari sini nanti hanya tinggal beberapa kilometer ya, dari Tanjung Sari, Sukomanunggal, terus Raya Manuhan Kulon, udah sampai. Mungkin jarak yang ditempuh kurang lebih sekitar 15-an kilo dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Nah, ini kiri jalan Gedung Siola, salah satu mall pelayanan publik di kota Surabaya. Nah, kalau lurus itu nanti di daerah Ranggan. Nah, ini kiri adalah Tunjungan dengan tulisan khasnya Tunjungan ya, mungkin ada yang baca gitu. Kebetulan sore ini di Surabaya kondisinya padat merayap ya, karena memang rush hour atau jam sibuk, jamnya orang-orang mau pulang gitu. Nah, ini adalah Jalan Raya Tunjungan. Biasanya kalau malam hari ini adalah salah satu titik spot fotografi yang cukup favorit di kota Surabaya, karena bangunan heritage kiri kanan itu mengingatkan zaman-zaman perjuangan yang ada di kota Surabaya. Ini adalah Raya Tunjungan. Nah, depan itu sudah kelihatan gedung bertingkat. Itu merupakan hotel ya, Hotel Tunjungan yang mempunyai konsep all in one dengan pusat perbelanjaan Tunjungan itu sendiri. Nah, ini tidak bisa menggeber terlalu banter karena memang kondisinya juga padat merayap. Nah, dengan Honda Revo motor dinas kantor ini, KS menikmati jalanan sore hari di kota Surabaya yang memang cukup ramai gitu. Orang pulang kerja gitu. Tidak terlalu terburu-buru ya, mungkin speed hanya sekitar 20-30 km saja. Ini kalau lurus terus itu nanti tembus di Gradi, Gedung Negara Gradi. Nah, nanti kita akan putar balik lewat dari Embong Malang ya, dimana salah satu kuliner khas di Embong Malang ini adalah rawon setan. Ini sebelah kiri itu adalah Hotel Yamato. Kalau sekarang mungkin Hotel Majapahit ya, salah satu situs bersejarah di kota Surabaya terkait dengan peristiwa 10 November, perombekan bendera Belanda. Nah, kita putar balik, lurus itu adalah Hotel Tunjungan ya, Tunjungan Plaza, suku dan pusat perbelanjaan yang lainnya. Kita lurus saja arah barat melalui Raya Embong Malang ini. Nah,
Di sepanjang jalan ini kuliner khas yang terkenal adalah rawon setan yang seperti KS sebut tadi. Kenapa rawon setan? Ya karena sejarahnya bukanya malam, sehingga dianggap sebagai keluarnya setan itu di malam hari. Kita lurus saja melalui embong Malang ini. Kalau ngiri, kita nanti akan menuju di Raya Kedung Doro. Kalau nganan, kita akan menuju di Blauran, Pasar Blauran, yang salah satu pasar tradisional yang ada di kota Surabaya. Kebetulan sore ini juga terlalu ramai lancar begitu. Nah, kita akan menikmati jalanan sore ini tanpa tergesa-gesa. Di sepanjang embong Malang ini juga ada hotel-hotel yang cukup bergengsi, brosis, seperti hotel kayak lupa namanya, yang jelas hotel bintang 5 gitu ya, yang ada di sepanjang embong Malang. Kiri kanan ini juga ada hotel-hotel yang hotel budget, mungkin hotel 88 dan sebagainya. Nah, ini kalau kita tadi saya sebutkan ngiri arah Kedung Doro, sebenarnya bisa lewat ngiri, cuma KS penasaran ingin lewat Jalan Tidar yang KS dulu ketika masa-masa masih tinggal di Gresik, maka inilah salah satu jalan yang pasti KS lewati ketika berangkat maupun pulang kerja, khususnya ketika kantor KS ada di daerah Gedung Sari. Ini kalau nganan tadi arah Blauran atau arah Tugu Pahlawan. Kita lurus saja menuju Jalan Tidar ini yang cukup ya ramai lancar gitu ya, karena memang sore hari waktunya orang-orang untuk pulang kerja. Di sepanjang jalan ini juga banyak hotel-hotel dan ada kuliner khas ya, ayam pemuda kalau tidak salah di kiri jalan. Di Jalan Tidar ini juga salah satu pusat perbelanjaan obat-obat semacam obat-obatan kimia begitu, bahan-bahan kimiawi yang bisa beli di sepanjang Jalan Tidar ini. Di sebelah kanan ini ada tong perbelanjaan barang pecah belah atau mungkin barang-barang elektronik untuk rumah tangga. Nah, kita akan lurus terus lewat Jalan Tidar ini. Ini sebentar lagi perempatan ya. Kalau nganan mungkin arah di Jalan Semarang ya, atau arah stasiun Pasar Turi. Kalau ngiri nanti lewat Jalan Arjuno, tembusan dari Kedung Doro tadi. Nah, nanti kita akan lurus saja menuju arah Tidar ini, melewati beberapa situs sejarah. Salah satunya adalah Gedung Don Bosco ya, salah satu tempat untuk rendezvous para pejuang yang ada di kota Surabaya ini ketika berperang melawan penjajah yang ada di kota Surabaya ini. Salah satu tempat rendezvous-nya itu adalah Gedung Don Bosco. Kita lurus saja lewat jalanan Tidar ini dengan tetap santai, menikmati jalanan sore hari, tidak terlalu terburu-buru, karena memang juga tidak perlu terburu-buru ya, menikmati waktu saja. Di sebelah kanan kiri memang ramai, biasanya di Surabaya itu orang jualan tempe penyet atau mungkin penyetan istilahnya, sambelan, mungkin ada beberapa yang nyebut begitu, mulai dari pecel lele, terus mungkin gurami bakar, atau mungkin ikan laut yang lain. Nah, ini Jalan Tidar ini salah satu jalan alternatif untuk menuju di daerah
Barat ya, khususnya mungkin di daerah Asemrowo, Tandes ya, atau di Tanjung Sari sendiri. Nah, nanti kita akan melewati jalan ini persis menuju jalan Tanjung Sari, di mana jalan Tanjung Sari ini adalah salah satu sentra pabrik gitu ya yang ada di Surabaya Barat, mulai dari pabrik sandal, pabrik sepatu, pabrik pengolahan ikan dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan dulu perjalanan bersama Honda Revo dari motor dinas KAS ini.
ini salah satu akses menuju Tanjung Sari, kita sebutkan sebelumnya. Di Tambak Mayer ini atau sepanjang ruas jalan menuju Tanjung Sari pada pasar buah. Mungkin salah satu sentra pasar buahnya ada di daerah Tambak Mayer ini. Ya, mulai dari buah salak, semangka, pepaya, dan buah-buah yang lain. Salah satu alternatif pasar buah yang ada di Surabaya Barat. Di sepanjang Tanjung Sari ini persis seperti yang KS sampaikan sebelumnya, ini merupakan salah satu sentra atau pusat pabrik yang ada di Surabaya Barat, ya, mulai pabrik baja, mungkin pengolahan besi tua, ada juga pabrik sepatu dan pabrik pengolahan ikan dan pabrik yang lainnya. Nah, bukan itu adalah salah satu pasar buah yang ada di daerah Tanjung Sari ini. Jalanan di Tanjung Sari ini bisa dikatakan bergelombang karena mungkin jadi tanah gerak, sehingga meskipun sudah diaspal, goyangan atau jalan kontur yang bergelombang tidak bisa dihindarkan, sehingga mungkin bagi dosis yang sedang hamil mungkin tidak direkomendasikan ya lewat sini. Boleh lewat sini, tetapi mungkin speednya harus benar-benar dikurangi atau nyaman, karena goncangannya sangat terasa. Terlebih kalau lewat malam hari, penerangan kurang, maka goncangan sangat keras bila kecepatan cukup tinggi. Nah, ini juga jalur alternatif menuju Candes atau menuju Manuan, ya, selain lewat Banyurip. Ya, lewat Tanjung Sari ini bila dibutuhkan kondisi Banyurip yang mungkin padat merayap atau macet tidak bergerak, maka bisa lewat jalur Tanjung Sari ini untuk menuju Surabaya Barat. Di jalan Tanjung Sari ini kebanyakan memang banyak pabrik-pabrik yang seperti saya sebutkan tadi, sehingga ketika ini barengan dengan jam pulang atau jam masuk pabrik, maka bisa dipastikan kondisi padat merayap, karena di beberapa ruas jalan khususnya di pabrik-pabrik ini maka akan banyak pekerja yang lalu lalang, sehingga tidak direkomendasikan di dosis yang pulang atau berangkat kerja lewat jalur ini yang bertepatan dengan jalur jam-jam para pekerja untuk masuk atau pulang dari pabrik. Nah, mungkin karena kebetulan sore ini saya nggak tahu, mungkin di musim pandemi ini banyak pabrik-pabrik yang mengurangi masa produksi atau bagaimana. Yang jelas sore ini padat lancar, dan meskipun juga ramai, tapi itu bisa terhitung lancar. Ini karena mungkin bisa jadi karena sore ya, sudah mulai jelang maghrib, bisa jadi mungkin para pekerja pabrik sudah mulai pulang menuju kos-kosan yang ada di daerah Tanjung Sari ini. Nah, lewat jalan sini harus sekali lagi KS tekankan, proses harus hati-hati, khususnya yang pakai sepeda motor ya, karena getaran dari jalan bergelombang ini sangat kerasa sekali. Terlebih mungkin apabila shocknya mati, maka bisa dirasakan sangat menyiksa kondisi pantat. Nah, ini kita akan lurus saja nyampe di pertigaan Tanjung Sari. Kalau kita arah kiri, maka kita akan menuju di Banyurip ya, atau jalan Sukomanunggal. Nah, kita tentu akan ambil jalan arah kanan menuju Manuan Raya, Tandes, Menowo, Pakal, maka bisa lewat jalan ini. Jalan raya Tanjung Sari ini, atau mungkin ini sudah masuk di daerah Sukomanunggal ya, secara administratif. Dulunya ini satu ruas jalan, KS masih ingat tahun 2006
2007 itu sangat kecil sekali jalannya. Nah, dengan adanya penambahan box culvert yang ada di sisi sebelah kiri atau arah yang menuju barat, maka itu adalah salah satu alternatif jalanan yang menambah ruas jalan yang ada di kota Surabaya, sehingga bisa satu arah ya, baik ke barat maupun ke timur. Nah, dulu pada tahun 2006 KS masih ingat ketika di sini maka bisa dipastikan terlebih pada sore hari semacam ini maka macetnya ampun gitu ya, karena kita tidak bisa bergerak secara leluasa, bisa mungkin kecepatan hanya 5 km per jam, terlebih dengan keberadaan beberapa pasar yang ada di Simo itu ya, di kiri kanan jalan, sehingga kita tidak bisa leluasa untuk menggeber sepeda motor. Nah, sore ini kebetulan di Tanjung Sari ini lampunya cukup lama ya, mungkin kurang lebih 1 menitan. Nah, ini sudah lampu hijau. Nah, ini jalanan cukup lebar sekali, ini jalan Tanjung Sari. Nah, ini yang kita lewati di atasnya ini dulu adalah sungai yang ada box culvertnya. Dengan keberadaan ini bisa satu arah dan tentu memperlancar lalu lintas menuju Surabaya Barat ini. Ini kebetulan mungkin jelang maghrib ya, cakrawala sore hari begitu kelihatan, pancaran sinar mentari sudah menuju peraduannya, namun jalanan lampu-lampu jalan belum menyala secara sempurna. KS menikmati perjalanan dengan ribu yang cukup nyaman, meskipun kondisi sok depan sepertinya sudah harus mulai diganti ya. Nah, sangat terasa sekali kerasnya, sehingga ketika melewati jalan berlubang atau bergelombang maka harus menggunakan teknik tertentu agar tidak menyiksa tangan ini. Nah, ini kalau ngiri kita nanti akan menuju di daerah Darmo Indah. Salah satu juga alternatif untuk menuju Surabaya Barat. Namun kita akan lurus saja lewat di daerah Tandes, Balongsari, terus nanti di Manuan Kulon, dan sebentar lagi sudah masuk di daerah tempat tinggal KS yang ada di sekitar Manuan. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa disebut dengan Manuan. Ya, jujur KS sendiri juga belum tahu secara historis bagaimana disebut dengan Manuan. Mungkin kalau menurut KS sih, karena memang orang-orang di sekitar sini suka bermain dengan burung, atau juga bisa dikatakan salah satu sentra untuk jual beli burung di Manuan sangat banyak, sehingga kenapa daerah ini disebut dengan sebutan Manuan. Kan karena saking luasnya, ada kelurahan Manuan Wetan atau Timur dan Manuan Kulon atau Manuan Barat. Nah, ini sebentar lagi kita akan melewati bundaran Margomulyo. Kalau kita ke kanan terus, ini juga salah satu akses KS dulu ketika di Gresik. Kita akan menuju Raya Margomulyo, salah satu pergudangan yang ada di Surabaya Barat. Namun kita akan lurus menuju Surabaya Barat ini. Sebelah kiri jalan ini adalah kantor Kecamatan Tandes yang ada di Raya Tandes ini. Nah, ini ada taman di depannya, sebelahnya itu ada kantor Kecamatan Tandes. Ini juga sekali lagi seperti yang saya sebutkan, box culvert ya yang dibangun di atasnya, sehingga bisa menjadi jalan untuk menuju akses Surabaya Barat ini, khususnya nanti ketika GBT sudah jadi, artinya akses jalan sudah penuh, maka ini salah satu akses menuju
Gelora Bung Tomo. Sini ketika ada permainan sepak bola, maka para bonek mania bisa melewati jalan ini. Nah, sebentar lagi kita akan sampai persis di tempat tinggal KS yang ada di Manuan ini ya. Perjalanan kurang lebih kalau dari MPM tadi lancar tidak sampai 30 menit ya, dengan kondisi yang tidak terlalu mengganggu, kecepatan kurang lebih 40 sampai 60 km per jam. Nah, ini juga jalanan baru yang baru diresmikan akhir tahun 2020 kemarin oleh Ibu Wali Bu Risma hari ini, yang meresmikan jalanan Bongkalpet dari Manuan sampai ke Pakal, kurang lebih sekitar 5 km. Nah, di sini nanti kita akan ambil arah kiri menuju Manuan ya, pasar sore yang terkenal dengan jualan mulai mungkin dari pakaian, kebutuhan sepatu, kuliner juga ada mungkin ya, sehingga cocok bagi kaum pekerja yang siang hari tidak sempat, maka dengan bukanya pasar sore Manuan ini bisa membeli kebutuhan yang diinginkan ya, karena pasar memang bukanya sore hari sekitar jam 4 ya, sampai jam 9 atau jam 10 malam. Oke persis, itu cerita KS jalan-jalan dengan Honda Revo dari Simpang Luhur ke Manuan. Terima kasih.